Zionis. Bayangkan Mbak sekalian, selama penyerangan mereka tanggal 7 Oktober sampai detik ini, mereka sudah menangkapi umat Islam di wilayah jalur apa? Di wilayah tepi barat dan sekitarnya itu lebih dari 3.000 orang. Jadi yang ditangkap itu ada 3.000 orang. Jadi sebelum 7 Oktober, tawanan Muslim itu sekitar 6.000. Kemarin pas pertukaran tawanan, bahwa tema kita pada malam hari ini kita masih berbicara tentang Palestina. Ada satu buku yang ditulis oleh pakar sejarah umat Islam, yaitu Dr. Rohib Assirjani, ya. Beliau dulu namanya sempat masyhur di Indonesia ketika menulis sebuah buku yang diterjemahkan dengan judul Misteri Waktu Subuh, ya, atau Misteri Sholat Subuh, atau Misteri Waktu Subuh. Atau yang menulis adalah beliau, Dr. Rohib Assirjani. Beliau pakar sejarah dan beliau menulis sebuah buku dengan judul Palestina, Palestin, Wajibatul Ummah. Ya. Beliau menulis buku dengan judul Palestina dan Kewajiban Umat Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa apa yang terjadi di Palestina bukan hanya menjadi kewajiban kaum muslimin di Palestina. Tidak, wallahi. Apa yang terjadi di Palestina itu menjadi kewajiban atas umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Yang pertama, di dalam Palestina ini ada Masjidil Aqsa, ya, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Bahkan para ulama tafsir dan ulama-ulama fikih sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Masjidil Aqsa itu lebih lama daripada beliau sholat menghadap Masjidil Haram. Ya. Sehingga nanti para ulama tafsir menyebutkan hikmahnya, ya. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah lebih lama sholat menghadap Masjidil Aqsa dibandingkan beliau sholat menghadap Masjidil Haram, ya. Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa lebih kurang 14 tahun setengah, ya. Jadi kalau usia kenabian itu 23 tahun, berarti 14 tahun setengah Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa, sisanya sekitar 9 tahun Rasulullah sholat menghadap Masjidil Haram. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah Allah telah mewajibkan kepada nabinya sholat 2 rakaat setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ya. Jadi Rasulullah setelah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, ya, dan kemudian Allah angkat beliau menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir, ya. Maka Allah wajibkan kepada beliau khusus untuk nabi, ya, khusus untuk Rasulullah, sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Itu sholat yang di Allah wajibkan untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duna ummatihi, tidak untuk umatnya. Jadi waktu itu umatnya mau sholat ikut Rasulullah boleh, nggak sholat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum ada perintah sholat. Namun untuk Rasulullah, Allah telah wajibkan itu sholat sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun berarti Rasulullah di kota Mekah. Rasulullah sudah melaksanakan apa? Masjid Al-Aqsa. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka beliau tetap sholat syariat sholat 5 waktu sehari semalam. Maka Rasulullah tetap sholat menghadapnya kemana? Ke Masjid
Masjidil Aqsa. Berapa lama Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa di Madinah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 21 bulan. Pendapat mayoritas mengatakan 17 bulan. Berarti kalau 17 bulan, lebih kurang 1 tahun setengah. Berarti 13 tambah 1 tahun setengah berapa? 14 tahun setengah Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Baru kemudian turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengubah arah kiblat kemana? Dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Maka para ulama tafsir mengatakan apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada nabinya dan kepada umat nabinya bahwa kita harus peduli ya terhadap Masjidil Aqsa. Maka oleh sebab itu sekalian ini penting untuk kita perhatikan. Yang kedua, kenapa kita wajib peduli terhadap Palestina? Dan qadiyatu Palestina, permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan orang-orang Palestina, tapi juga permasalahan kita umat Islam. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza fasuda ahlu Syam, fala khairu fikum." Kata Rasulullah, apabila penduduk negeri Syam itu telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. Artinya Bapak sekalian, artinya barometer kebaikan umat Islam itu ada di mana? Ada di negeri Syam. Kalau penduduk Syam sudah hancur, kalau penduduk Syam sudah rusak, kalau penduduk negeri Syam telah binasa, maka kita pun di dunia ini juga tidak ada apa? Kebaikannya. Maka kalau kita ingin baik dan terus terhormat dan mulia, maka kita wajib menjaga kemuliaan dan kehormatan penduduk negeri Syam. Kenapa Bapak sekalian? Karena barometer kebaikan kita itu bukan di Indonesia, Pak. Barometer kebaikan umat Islam di dunia itu bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tapi di mana? Di negeri Syam. Kalau penduduk Syam masih jaya, penduduk negeri Syam masih mulia, penduduk Syam itu masih terhormat, maka Bapak sekalian, insya Allah umat Islam di seluruh dunia pun pasti akan tetap mulia. Ini makanya oleh sebab itu para ulama sepakat, maka kita punya kewajiban terhadap Palestina. Maka oleh sebab itu sekalian, beliau Dr. Rohib Serjani menyebutkan paling tidak ada 10 kewajiban umat Islam secara umum terhadap Palestina, wabil khusus yang ada hari ini di jalur Gaza. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di jalur Gaza tidak terjadi di wilayah-wilayah lain di luar jalur Gaza. Antum kalau ngikuti Twitternya media khusus Palestina yang memberitakan setiap jam ya apa yang terjadi di Palestina, itu ternyata apa? Peristiwa yang terjadi di kota Gaza tidak hanya terjadi di kota Gaza saja, tapi apa? Ternyata di kota-kota yang lain, termasuk di wilayah namanya negara otoritas Palestina di tepi barat, itu pun dihancurkan dan dirusak oleh Zionis. Bayangkan Mbak sekalian, selama penyerangan mereka tanggal 7 Oktober sampai detik ini, mereka sudah menangkapi umat Islam di wilayah jalur di wilayah tepi barat dan sekitarnya itu lebih dari 3.000 orang. Jadi yang ditangkap itu ada 3.000 orang. Jadi sebelum 7 Oktober, tawanan Muslim itu sekitar 6.000. Kemarin pas pertukaran tawanan ya 2 hari itu 5 hari lalu, itu tawanan umat Islam yang ada di tangan Zionis itu membengkak menjadi 9.000 orang. 9.000 orang. Makanya kemarin tambahan untuk mengeluarkan pasukan tentara-tentara mereka yang ditawan, maka Hamas juga jual mahal ya. Maka kemarin sudah disepakati itu ya, 1 tentara Zionis Israel itu sebanding dengan 150 tawanan Muslim ya. Jadi mereka 1 tentara ente kami
bebaskan, ya, 150. Awalnya kemarin yang saya baca itu, Pak, Zionis minta semua tawanan mereka dibebaskan, terutama tentara-tentara mereka. Hamas mengatakan siap. Kami akan keluarkan tentara-tentara Israel yang ditahan oleh Hamas, ya. Jumlahnya ada sekitar 350-an, Pak. Ya. Dan sampai hari ini Zionis tidak mengetahui di mana Hamas menyembunyikan tawanan mereka. Padahal Israel dengan dibantu Amerika itu sudah menggunakan alat yang super canggih. Jangankan manusia yang jalan, ya, semut cacing jalan itu ketok. Cacing jalan yang dalam perut itu, dalam bumi itu kelihatan itu. Nah, ini manungso yang disembunyikan oleh Hamas itu tidak diketahui. Jangankan tawanannya, Pak, sampai di mana sarangnya Hamas itu pun Zionis nggak tahu. Bayangkan, Bu. Ya, sampai hari ini Zionis itu tidak dan belum menemukan di mana bermarkasnya Hamas dan pasukan mereka. Makanya kemarin mereka menuduh dan menuding dengan fitnah yang sangat keji bahwa Hamas bersembunyi di rumah-rumah sakit. Makanya mereka gempur tuh rumah sakit yang ada di Gaza. Rumah sakit Ashifa, rumah sakit milik Indonesia dan sebagainya. Dan mereka bilang, kenapa kami membombardir rumah sakit yang ada di semua Gaza? Karena Hamas sembunyi di sana. Maka kemarin mereka juga masuk ke rumah sakit Ashifa itu rumah sakit umum terbesar yang ada di Gaza. Mereka masuk dan mereka cari Hamas di sana, nggak ketemu. Itu menunjukkan apa? Kebohongan daripada orang-orang Zionis. Jadi sebenarnya, Pak, mereka sudah malu banget. Malunya kenapa? Nyari sarangnya Hamas nggak ketemu. Begitu juga, mereka juga belum menemukan di mana Hamas menyembunyikan para sandera dan tawanan. Awalnya kemarin, Zionis minta 350 tentara mereka ini, diantaranya ada beberapa perwira, itu dibebaskan. Kata Hamas, boleh. Kami akan bebaskan semuanya. Dengan syarat apa? Semua tawanan Muslim Palestina bebaskan. Yang jumlahnya 9.000 orang itu. Bebaskan semuanya. Israel mikir lagi. Wah, itu kalau dibebaskan KB ontek no. Akhirnya diperbaharui lagi perjanjiannya. Satu tentara bayarannya berapa? 150 tawanan umat Islam. Masya Allah. Maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan oleh Dr. Ragib As-Sirjani, ada 10 kewajiban kita. Saya ringkas saja karena nggak mungkin kita akan bahas semuanya secara tuntas. Kita akan singkat aja. Yang pertama, kata beliau apa? Kewajiban kita yang pertama adalah apa? Al-audatu al-kamilatu ilallah. Ya. Kewajiban yang pertama adalah apa? Kita semua umat Islam secara umum wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bertaubat kepada Allah. Bisa jadi, kata Dr. Ragib, apa yang terjadi di Palestina dan di negeri karena dosa-dosanya umat Islam. Termasuk yang ada di Palestina sekalipun, ya. Semuanya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah. Bisa jadi ini karena dosa-dosa kita. Dan dosa yang paling besar yang hari ini telah menimpa umat Islam, atau penyakit yang hari ini telah menimpa umat Islam adalah apa? Penyakit yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya, penyakit al-wahn. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Hampir tiba waktunya, kata Rasulullah, musuh-musuh kalian berkolaborasi untuk menghancurkan kalian sebagaimana
orang yang kelaparan rame-rame apa? Nyeroboti makanan yang ada di atas meja makan. Seperti orang lapar yang rame-rame nyeroboti makanan di atas meja makan. Para sahabat bertanya, awamingkil latin nahnu yauma idin ya Rasulullah? Apa karena jumlah umat Islam sedikit waktu itu? Enggak, kata bal antum kasirun. Justru jumlah kalian sangat banyak. Tapi kata Rasulullah apa? Kualitas kalian seperti bebuihan yang ada di lautan, ya. Mudah diadu domba, mudah dipecah belah, mudah untuk disuap and disogok, ya kan? Hari ini saya lihat tadi ada satu video, ada seorang kiai, saya nggak tahu di pondok pesantren mana, dia merekam, ya, kedatangan seseorang datang ke pondok pesantren kiai ini membawa duit 1 miliar, ya. Untuk apa? Untuk menyuap sang kiai, ya. Untuk menyogok sang kiai agar tidak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak. Pak Kiai ojo pilih kayo, tak kei. Terus pilih sobo, pilih aku, pilih aku. Bayangkan, Mbak, nggak main-main, Mbak. Satu kiai tawarannya berapa? 1 miliar. Ono pirang ribu kiai gue. Kalikan 1 miliar pirang triliun, pirang ribu miliar, Pak. Ini penting untuk kita perhatikan, ya. Sehingga Pak sekalian, saya dari dulu sudah sampaikan, Pak, ya. Musuh politik kita di Indonesia itu bukan politik identitas, wallahi, ya. Politik identitas itu hanya untuk menutupi kebobrokan politik, money politik yang ada di negeri ini. Ya. Jadi sebenarnya, Pak, musuh yang paling berbahaya di negeri ini dalam dunia politik, ya, itu adalah money politik, bukan politik identitas, tapi musuh yang wajib kita perangi, wajib. Itu adalah money politik, duit, politik uang, ya. Yang harga diri jenengan, Mbak, mereka akan hargai dengan sejumlah duit. Kalau jenengan nerimo, berarti, Pak, jenengan telah merendahkan harga diri jenengan serendah-rendahnya, ya. Makanya saya ingatkan untuk menjelang bulan-bulan politik yang tinggal rong sasi, perbanyaklah baca surat Al-Kahfi. Ini kan malam Jumat ini, ya. Nah, kenapa Ustadz kita harus membaca surat Al-Kahfi? Dalam hadis, Pak, Rasulullah mengatakan orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, atau yang menghafal 10 awal surat Al-Kahfi atau menghafal 10 akhir surat Al-Kahfi, maka Rasulullah katakan apa? Dia akan dijaga oleh Allah dari syarru fitnatil masihid Dajjal. Jadi kalau Dajjal keluar hari ini, Pak, Dajjal sing asli loh, sing asli, sing matane siji, bukan mata sipit, mata siji, ya. Mata siji itu bukan berarti di tengah-tengah siji tok, ngapusi gue. Jadi mata Dajjal tuh 2, tetap matanya 2, tapi yang satu buta, ya, bukan yang cuma 1 biji tengah-tengah kayak enggak, itu film bohong itu, dia nggak paham Dajjal itu, ya. Jadi kata Rasulullah,
Orang yang membaca surah Al-Kahfi atau menghafalnya, kalau Dajjal yang asli saja keluar, jenengan akan dijaga oleh Allah, Pak. Nopo meneh Dajjal sing palsu. Dujel ya. Dujel itu Dajjal cilik. Mini Dajjal. Mini Dajjal ya. Jadi Pak, karena saya juga yakin, Pak ya, saya sangat yakin perpolitikan di Indonesia ini juga pakai sihir. Ya. Kenapa Ustaz yakin? Yakin 100%. Yakin, Mbak. Pakai sihir. Pakai sarana sihir. Yakin saya itu. Ya. Bapak Ustaz punya fakta, punya bukti, punya. Nah, siapa Ustaz? Adik saya sendiri. Ya. Ketika mencalonkan jadi calon kepala desa di Aceh sana, di Aceh loh, bukan yang Jawa loh, di Aceh. Di Aceh ada 2 calon kan, dan ini ya masih saudara, Pak. Jadi yang nyalon ini suami dari sepupunya adik saya, ya. Di sepupunya saya, tapi suaminya, ya. Jadi istrinya tuh sepupunya saya, istrinya, lah suaminya itu calon, ya. Lah berhadapanlah dengan 2 adik saya ini, ya. Jadi malam hari itu, jadi besok tuh malam pencoblosan, ya. Adik saya bilang sama saya, Bang, kau doakan aku Bang, kayaknya ini ada nuansa-nuansa sihir nih Bang. Nah, saya bilang, ya insya Allah tak doakan ya, kalau memang jabatan itu baik untukmu, semoga Allah menangkan. Ya. Kalau ternyata nggak baik, semoga Allah hilangkan dari dirimu. Karena ngeri, Pak. Akhirnya saya bisa ngerti juga ya, permainan dunia persilatan kayak gitu, Pak. Nah, ya. Dan waktulah kita ceritakan. Jadi, malam itu juga, Pak, adik saya yang satunya tim suksesnya adik saya. Dia intip nih calon yang satu ini di rumahnya kok sepi, kosong, tim suksesnya juga nggak ada. Ya. Akhirnya apa? Disebarlah intelijen untuk nyari informasi dan ternyata apa? Ditemukanlah kalau calon yang satu bersama tim suksesnya itu sedang berada dalam satu rumah dan itu digerebek sama adik saya malam itu juga. Ternyata apa? Mereka sedang berada di depan seorang dukun. Ya. Depannya ada kemenyan. Dan itu jam berapa, Pak? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi adik saya yang tim suksesnya itu, adik saya itu keliling kampung dia. Wong ini din dilek iki. Kok neng omah ono. Tim suksesnya juga orang kelihatan iki ketoke lagi main iki. Ternyata main dukun. Bayangkan, Mbak. Dan ketika digerebek sama adik saya dan warga yang hadir malam itu, ternyata bener gitu ya. Yo, depan dukunnya lagi. Jadi kata adik saya, kau tahu Bang ya, setingkat kepala desa saja itu sudah main apa? Dukun, kepala desa, nopo meneh kepala. Ngedorong. Saya sangat yakin bahwa ada dukun-dukun yang nggak terlihat, ya kan? Nah, oleh sebab itu, Pak sekalian, kita umat Islam harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada seorang jamaah kajian kita, Pak, cerita. Dia punya rumah ya di daerah sana ya. Punya tetangga mantan supir pribadi orang terkaya di kota Solo dan orang udah meninggal dunia, ya. Yang orang kayanya udah meninggal dunia, ya. Nah, jangan usah nyari-nyari, pokoknya ada lah. Ya. Lah supirnya ini cerita sama jamaah kajian saya kita, zamannya masih hidup.
Zaman kaji masih hidup cerita sama saya. Saya tahu nggak? Tetonggoku ngomong tak, kono kui bien sopir pribadinya Pak Iki. Tapi pun Pak Iki pun meninggal dunia. Ini wong sugih neng Solo. Oh, ya. Rumahnya ya dekat-dekat Nurmira lah. Bundi tak lampu, pokoknya ada lah. Dia bilang, jenengan ngerti Pak, pejabat-pejabat negara ini kalau ke Solo itu selalu sowan ke rumahnya beliau ini ketika beliau masih hidup. Dia dulu nggak jadilah ya. Setelah sowan ke rumahnya orang kaya ini, Pak, maka mereka minta diantar kemana? Ya, pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat negara ini. Menteri pun ada kata dia. Wallahu a'lam. Saya disebutkan nama menteri, tapi nggak akan sebutkan kejenengan. Kok kena undang-undang ITE? Minta diantarkan, Mbak, pakai mobil pribadinya kan bagus ya. Saya nggak tahu ya. Apakah mobilnya Robinson apa? Robicon atau Alphard, saya nggak ngerti dia. Diantarkan kemana, Pak? Minta diantarkan ke Banyuwangi. Ngopo? Nemuin apa? Dukun. Supirnya tuh nemen nih, Pak. Suruh nungguin, nganterin ke rumah-rumah dukun. Akhirnya, Pak, dia hafal dukun-dukun yang Banyuwangi. Yang menjadi apa? Yang menjadi apa istilahnya langganan oknum-oknum pejabat ini. Lah, maka pas kalian, wallahi, Pak, dukun itu tidak akan mendatangkan kecuali kehinaan dan kehancuran pada diri kita. Maka pas kalian, mari kita bertobat kepada Allah ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua atas kita umat Islam terhadap Palestina menurut Dr. Rohib As-Sirjani rahimahullah ta'ala, yang kedua kata beliau adalah jadi yang pertama tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-audah al-kamilah ya. Kembali secara sempurna, Pak. Enggak hanya sholatnya saja, enggak hanya puasanya saja, tapi termasuk kerjaan kita juga usahakan ya, kita juga mencari pekerjaan sing halal ya. Bukan hanya sholat kita saja yang kita perbaiki, bukan hanya puasa kita saja yang kita perbaiki, bukan hanya qiraatul Quran kita saja yang kita pergi, termasuk kerja yang kita kerjai juga harus kita perbaiki ya. Kalau kita punya bisnis kita juga harus kita perbaiki. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menyelesaikan riba, Pak, tidak boleh dengan riba yang sama. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan melindungi kita, dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.